Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Felix Leonardus Nadiak, NPM 208210064. Yang saya hormati Ibu Marija Nur Cahyani, SPM SI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan presentasi tentang Noble Purpose atau cita-cita mulia. Adapun cita-cita mulia dari perusahaan yang saya akan bahas, yaitu perusahaan Asian Agri. Asian Agri adalah salah satu perusahaan kelapa sawit nasional terbesar di Asia, dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta ton minyak sawit per tahunnya. Perusahaan ini merupakan pelopor dari program kemitraan dengan petani kelapa sawit terbesar di Indonesia. Yang pertama, kemitraan dengan petani. Asian Agri adalah salah satu perusahaan dengan jumlah kemitraan bersama petani kelapa sawit terbesar di Indonesia, di mana perusahaan ini mengelola petani kelapa sawit sebanyak 30.000 dengan lahan kelola sebanyak 60.000 hektar. Program kemitraan Asian Agri bersama petani dimulai pada tahun 1987. Di mana perusahaan menjadi pelopor pendukung dalam program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program kemitraan petani transmigran atau plasma di Provinsi Riau dan Jambi. Di tahun 2017, Asian Agri meresmikan program komitmen one to one, yaitu pengelolaan kebun kelapa sawit petani yang luasnya sama dengan kebun inti milik perusahaan. Selain menjadi pelopor pendukung program transmigrasi, Asian Agri juga memberikan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas kebun petani, meliputi pelatihan, pendampingan di lapangan, dan peralatan yang modern. Serta Asian Agri juga menyediakan pasar dalam mempermudah petani dalam menjual buah hasil panen sehingga para petani mendapatkan harga yang maksimal. Dua, kepedulian perusahaan dengan lingkungan sekitar. Adapun kepedulian perusahaan dengan lingkungan sekitar dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pendidikan. Asian Agri memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya untuk karyawan perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dalam kemitraan dengan Tanoto Foundation, Asian Agri membantu merenovasi sekolah-sekolah yang ada dan menyediakan fasilitas baru seperti perpustakaan, bus sekolah, dan toilet. Pada pelayanan kesehatan, Asian Agri bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat dalam memberikan konsultasi medis dan pengobatan dasar gratis di klinik, posyandu, dan poskesdes atau pos kesehatan desa. Dalam perkembangan ekonomi, Asian Agri memberikan bantuan unggas ternak serta menyediakan pelatihan sembari menunggu masa peremajaan sawit yang sudah tua agar ada mata pencarian bagi para petani. Dalam bidang infrastruktur sosial dan ekonomi, Asian Agri memberikan dukungan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, saluran air, dan rumah ibadah. Dalam kepedulian perusahaan tentang tanggung jawab sosial, Asian Agri dan Tanoto Foundation juga memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan sumbangan untuk para korban bencana alam. Adapun beberapa pertanyaan seputar tentang Noble Purpose perusahaan Asian Agri. Yang pertama, apa permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut? Perusahaan membantu pemerintah dalam mendukung transmigrasi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah melalui program kemitraan petani transmigran atau plasma di Provinsi Riau dan Jambi. Perusahaan Asian Agri mengajarkan para petani sawit dalam mengelola kebun yang baik dan benar serta ramah lingkungan melalui skema pelatihan, pendampingan di lapangan, dan peralatan yang modern, sehingga taraf hidup para petani meningkat dan lebih terjamin dengan menerima dan menyediakan pasar dalam mempermudah petani dalam menjual buah hasil panen dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Asian Agri bersama Yayasan Tanoto Foundation
juga membantu masyarakat luar selain petani swadaya dengan memberikan bantuan berupa pendidikan, pelayanan kesehatan, perkembangan ekonomi, infrastruktur sosial, dan kehidupan sosial. Pertanyaan kedua, siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut yaitu masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi, di mana berasal dari kota-kota besar yang padat penduduk menuju Provinsi Riau dan Jambi. Pertanyaan ketiga, apakah produk atau jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang? Produk perusahaan merupakan produk jangka panjang, di mana para petani diajarkan dalam mengelola kebun kelapa sawit, di mana seperti kita ketahui, kelapa sawit itu sendiri dapat berproduksi maksimal selama 25 tahun lamanya. Pertanyaan keempat, berapa perkiraan jumlah produksi produk atau jasa yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar? Setiap tahunnya perusahaan Asian Agri dapat memproduksi sebesar 1 juta ton minyak sawit per tahunnya. Pertanyaan kelima, apa saja keunggulan perusahaan tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar? Perusahaan Asian Agri memiliki 3 sertifikasi yang menjadi bukti bahwasannya produk yang mereka hasilkan memiliki mutu yang terbaik, di mana ada beberapa sertifikat yang hampir keseluruhan sudah dimiliki oleh pabrik, kebun perusahaan, atau kebun petani swadaya. Untuk sertifikat yang pertama yaitu Round Table of Sustainable Palm Oil atau RSPO, di mana sertifikat ini merupakan sebuah standar sertifikasi global berbagai pemangku kepentingan yang mengembangkan dan melaksanakan tata kelola perkebunan sawit lestari berstandar global, di mana saat ini 86% perkebunan perusahaan dan 100% perkebunan petani plasma telah bersertifikat RSPO sejak tahun 2017. Sertifikat kedua yaitu International Sustainability and Carbon Certification atau ISCC, di mana sertifikat ini merupakan sistem sertifikasi global yang terbentuk berdasarkan EU Direktif tentang bahan mentah terbarukan untuk memproduksi biofuel, makanan, pakan, dan bahan kimia, serta pengurangan emisi gas rumah kaca dan keberlanjutan sosial. Untuk sertifikasi yang ketiga yaitu sertifikasi Indonesian Sustainability Palm Oil atau ISPO, di mana sertifikat ini menjamin tata cara budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Dan pada tahun 2019, seluruh lahan dari perusahaan telah mencapai 100% sertifikat ISPO. Pertanyaan ke-6, alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut. Beberapa alasan konsumen dalam memilih produk perusahaan tersebut yaitu perusahaan Asian Agri telah memiliki sertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, di mana sertifikat ini merupakan jaminan keamanan pangan melalui sistem yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi, sehingga konsumen tidak lagi takut akan bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkan perusahaan. Pertanyaan ke-7, bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Konsumen dapat memperoleh produk yang dihasilkan perusahaan dengan cara membeli produk jadi yang tersebar di supermarket, di mana salah satu produk yang berasal dari Asian Agri atau Apical adalah minyak goreng Samar dan Harumas. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan? Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam mengelola pelanggan yaitu dengan menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan, di mana hal ini sangat penting dikarenakan pelanggan Asian Agri adalah pemain-pemain terbesar di Indonesia, Cina, India, dan pasar internasional lainnya. Di dalam menjaga kualitas dari produk, perusahaan selalu melakukan seleksi dan pengawasan penelitian dan menyediakan perawatan yang sesuai serta jadwal perawatan yang rutin dalam menjamin produksi kelapa sawit yang optimum. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk atau jasa yang ditawarkan? Konsumen dapat komplain dengan cara mendatangi langsung kantor Asian Agri yang berada di Jakarta, yaitu di Jalan MH Tamrin nomor 31, atau dapat juga mengunjungi kantor yang berada di Medan,
di Jalan Letjen Haryono MT nomor A1, atau dapat juga membuat laporan komplain kepada email grievance@asianagri.com dengan cara mengisi formulir pengajuan yang dapat di-download dalam laman keluhan atau pengaduan pada situs web www.asianagri.com. Sekian presentasi saya tentang double purpose perusahaan Asian Agri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.